Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevina Nur Fatima. Saya dari kelas MN22N dengan NIM 202200808006 akan mempresentasikan berbagai macam lembaga keuangan dan laporan keuangan. Karena keuangan sendiri memainkan peran penting dalam kehidupan kita, juga banyak berbagai jenis lembaga keuangan serta laporan keuangan. Berbagai macam lembaga keuangan seperti bank, asuransi, lalu investasi. Bank sendiri adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, bisa menyimpan uang, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Lalu asuransi adalah lembaga keuangan yang memberikan perlindungan finansial terhadap resiko kerugian atau kerusakan yang tidak diinginkan. Serta ada investasi. Investasi ini melibatkan membeli aset yang diharapkan memberikan pengembalian pada masa depan dengan jangka waktu yang lama, lalu seperti saham atau obligasi untuk meningkatkan kekayaan individu atau perusahaan. Nah, di slide ini kita akan mengetahui sedikit sejarah tentang bank. Seperti yang kita ketahui bahwa bank telah ada sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai macam negara. Lalu produk dan layanan yang mereka berikan juga berupa seperti tabungan, giro, kredit, kartu kredit, dan banyak jasa keuangan lainnya. Lalu ada peranan bank dalam perekonomian, yaitu bank memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Lalu pada asuransi sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan. Lalu perlindungan yang diberikan pada asuransi kesehatan yaitu biaya kesehatan, diagnosis, dan pengobatan termasuk rawat inap dan operasi. Lalu pada asuransi jiwa perlindungan yang diberikan yaitu manfaat keuangan bagi keluarga jika pemegang polis meninggal dunia. Lalu ada asuransi kendaraan yaitu perlindungan jika terjadi kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor. Dan juga investasi. Investasi juga ini terbagi menjadi beberapa investasi. Sebenarnya banyak, tapi beberapa dari investasi yang akan saya jelaskan yaitu saham, obligasi, dan fund investasi. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan di pasar saham. Lalu obligasi ini adalah surat utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah dan diberikan pembayaran bunga secara berkala. Lalu ada fund investasi, yaitu fund investasi ini terdiri dari sekelompok investor yang mengumpulkan uang mereka untuk diinvestasikan dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya ada fungsi lembaga keuangan, yaitu yang pertama tentunya untuk penyimpanan. Lembaga keuangan menyimpan dana dari masyarakat dan menawarkan berbagai produk untuk menarik nasabah. Lalu ada peminjaman. Lembaga keuangan memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah dengan bunga yang disesuaikan. Lalu ada investasi. Lembaga keuangan juga menginvestasikan dana yang diterima dari nasabah untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada perlindungan. Lembaga keuangan menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko tertentu seperti kecelakaan, kesehatan, dan kebakaran. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu ada bank konvensional, yaitu menyediakan produk atau layanan keuangan tradisional seperti tabungan, giro, dan kredit. Lalu ada bank syariah, tentu saja produk layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk mudharabah, yaitu bagi hasil, wakalah, yaitu penunjukan, dan murabahah, yaitu jual beli. Lalu ada perusahaan asuransi jiwa, yaitu menyediakan produk asuransi yang memberikan manfaat finansial bagi keluarga jika memang si pemegang polis ini meninggal dunia. Lalu ada perusahaan asuransi kerugian, yaitu menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan bagi kerugian atau kerusakan properti, kendaraan, atau bisnis. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di laporan ini ada tujuan pembuatan laporan keuangan, ada komponen laporan keuangan, lalu analisis laporan keuangan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan sebuah perusahaan. Lalu komponen perusahaan keuangan ini adalah beberapa komponen laporan keuangan
termasuk seperti neraca, laporan laba rugi, dan pernyataan arus kas. Lalu analisis laporan keuangan. Tentunya menganalisis laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membantu pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah dari pengucapan kata. Saya Gevira Nur Fatima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.